Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan tentang infrastruktur, teknologi, dan perkembangan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Ahmad Hidayat, lalu yang ketiga ada Muhammad Rizky Fardiansyah. Kita dari kelas kedua. Lalu yang pertama ada pembahasan tren platform perangkat kelas terkini. Yang pertama ada platform digital mobile. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk komputer organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan seperti contohnya senior eksekutif di General Motors menggunakan aplikasi smartphone untuk mengendalikan informasi penjualan kendaraan, kinerja finansial, matriks produksi, serta status manajemen. Lalu yang kedua ada konsumerisasi dari IT beyond. Konsumerisasi dari masa organisasi bisnis, terutama yang berskala besar untuk memikirkan ulang cara mereka dalam memperoleh dan mengolah perangkat serta lain. Departemen TI mengontrol keseluruhan perangkat kelas dan perangkat lunak. Perusahaan guna biar bisnis dilindungi serta informasi yang diterapkan betul-betul digunakan kepentingan perusahaan dan manajemen. Lalu ada komputer jaringan. Komputer jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputer tersebut pada sebuah jaringan. Penyebab digunakannya komputerisasi jaringan biasanya melibatkan motif penghematan biaya, kecepatan komputasi, dan serta kegesitan. Lalu yang keempat ada virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Visualisasi memampukan sumber daya tunggal untuk ditampilkan kepada pengguna, seolah-olah menjadi berjumlah tertentu. Virtualisasi membantu organisasi dalam memaksimalkan penggunaan peralatan, penghemat ruangan penyimpanan pada saat pusat data dan penggunaan energi. Lalu yang selanjutnya ada cloud computer. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan. Sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Cloud computing terdiri dari 3 jenis layanan yang berbeda. Yang pertama ada infrastruktur cloud computing, lalu yang kedua ada platform cloud computing, lalu yang terakhir ada perangkat lunak cloud computing. 6. Green computing. Dengan membatasi penyebaran perangkat keras dan penghematan daya, virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk menyelenggarakan green computing. Lalu yang ketujuh ada prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah menggunakan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien. Prosesor multicore adalah sirkulasi terintegrasi di mana dua atau lebih beberapa pekerjaan sekaligus dengan lebih efisien. Lalu yang ke-8 ada komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya ke kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusupan yang ingin masuk dan menghancurkan dirinya sendiri. Program tersebut dapat dimutakhirkan secara otomatis sesuai kebutuhan dengan cara mengoneksikannya ke layanan antivirus. Lalu ada tren platform terkini
yang tentunya yang pertama ada Linux dan perangkat lunak open source. Ya, yang sudah kita ketahui, Linux adalah perangkat lunak atau open source adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di dunia. Lalu yang kedua ada Java, HTML, dan HTML5. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri serta bahasa pemrograman berorientasi objek menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk diterapkan pada laman web guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, video, dan suara ditempatkan pada laman web serta untuk menciptakan link-link dinamis ke objek ataupun laman web lainnya. HTML5 memberikan solusi bagi masalah yang memungkinkan untuk menempelkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dalam sebuah dokumen tanpa perlu membebani prosesor. Lalu yang selanjutnya ada layanan web dan arsitektur berorientasikan layanan. Layanan web mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa yang standar. Lalu yang keempat ada layanan alih daya lunak dan cloud service. Yang pertama ada perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu adalah rangkaian perangkat yang telah dituliskan sebelumnya untuk tujuan komersil untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis program ulang dengan fungsi-fungsi tertentu. Lalu yang B ada alih daya perangkat lunak. Alih daya perangkat lunak untuk memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar yang seringkali beroperasi di luar negeri di wilayah. Lalu yang terakhir ada perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud computing. Perangkat lunak berbasis cloud computing pun dan data yang digunakan tersimpan pada server andal pada sebuah pusat pengelolaan data berskala besar serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Lalu ada isu manajemen yang dapat kita baca di sini. Lalu yang selanjutnya ada yang ketiga dan 4 kelima. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi informasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi seperti perangkat keras dan ataupun WAN dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data. Kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi informasi masih terus meningkat. Hal ini masih bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai bidang. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, keberagaman bisnis yang tersebar di banyak tempat dengan berbagai keragaman, perangkat keras dan lunak mulai menyadari tentang betapa pentingnya untuk mempercayakan dukungan bagi keberhasilan pengelolaan data komputernya kepada suatu sumber yang dapat dipercaya. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata ataupun bahasa yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.